Sesungguhnya sekaligus menghalang yang syaitan berikan perbuatan buruk. Wahai orang-orang, mengapa apabila dikatakan berangkatlah, kamu merasa berat dan ingin tinggal di tempat? Apakah kamu lebih padahal kenikmatan hidup di dunia ini jika kamu tidak berangkat untuk ya Allah, kamu ikan kamu tidak Allah kuat. Jika kamu tidak menolongnya Muhammad, sungguhnya Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang kafir mengusirnya dari Mekah. Sedang dia salah seorang dari dua orang ketika keduanya berada di dalam gua. Ketika itu dia berkata kepada, jangan engkau bersedih, punya Allah. Jika Allah menolong dan membantu dengan bala tentara, tidak terlihat oleh, dan dia menjadikan seruan orang rendah. Firman Allah tinggi, berangkatlah kamu, baik dengan rasa ringan maupun dengan rasa, dan berjihadlah dengan harta dan jiwamu di jalan Allah. Dan demikian itu kiranya kamu serukan kepada mereka ada keuntungan yang mudah diperoleh dan perjalanan yang tidak jauh supaya mereka mengikutimu, tapi tempat yang tuju itu terasa sangat jauh. Mereka akan bersumpah dengan
Ini penjelasan pun asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, inna Allaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman yad'u bi akhirin. Masyaallah muslimin, alhamdulillah kita pinanggihkeun mugi-mugi pinaringan sehat walafiat, amin. Dan sonten menika dumugi surat Al-Maidah ayat 3 gangsal. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtagu ilaihil wasilata wajahidu fisabilihi la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, carilah atau raihlah jalan-jalan yang sampai kepadanya, dan bersungguh-sungguhlah di jalan itu supaya kalian mendapatkan keberuntungan. Terus takwa niku dipesankan oleh Allah, diwasiatkan oleh Allah hampir di tiap-tiap keadaan atau perbuatan. Maka di sini disebutkan siapa yang diperintahkan bertakwa, terutama orang mukmin. Orang mukmin juga bermakna pula untuk meraih tingkatan mukmin memang harus bertakwa. Kemudian dulu pernah kita sampaikan tentang takwa itu, bahwa takwa adalah antak mala bi taatillahi raja'a rahmatillahi ala nurim minallah. Kamu berbuat sesuatu untuk taat kepada Allah atau didasari taat kepada Allah, kemudian roja'a rahmatillah, mengharap rahmat Allah, ala nurim minallah, di atas cahaya Allah. Jadi takwa itu berbuat, beramal, dasarnya adalah taat kepada Allah. Maka kalau taat itu ada saatnya boleh beramal,
ada saatnya tidak, misalnya gitu. Kemudian ada saatnya diperintahkan memperbanyak, ada saatnya diperintahkan dibatasi misalnya. Maka kalau kita ikut aturan itu namanya taat. Misalnya orang sholat duhur, selamanya sholat duhur itu hanya 4 rakaat. Maka kita sholat duhur selamanya 4 rakaat itu taat. Ketika kita sedang tidak enak badan, kita juga tidak ngurangi. Ketika baru kekuatannya bertambah, kita juga tidak nambahi. Itu namanya taat. Taat. Kemudian taat itu ada saatnya kita ini tidak boleh beramal. Itu namanya taat. Satu contoh, wanita haid dilarang sholat, tidak sholat. Dilarang puasa, tidak puasa. Itu taat. Dilarang dikumpuli suaminya, taat. Itu. Jadi ada saatnya diperintahkan beramal, ada saatnya diperintah tidak beramal. Itu namanya taat. Maka takwa itu seperti itu, beramal dasarnya taat. Bila beramal itu dasarnya ketaatan kepada Allah, maka amalan itu punya nilai. Amalan itu punya nilai. Tapi kalau tidak didasari taat, tidak punya nilai. Satu contoh, orang berpuasa, orang Islam di Ramadan puasa. Terus ada orang yang tidak Islam ikut puasa. Yang satu dasarnya taat, karena perintah kewajiban orang mukmin itu kalau Ramadan wajib puasa. Tapi yang satu senang puasa. Tidak Islam, tapi ketika umat Islam puasa ikut puasa. Tapi senang puasa, ngirit. Puasa ngirit. Sing rada boros ki
makan dan minum lagi saat maghrib. Ora asal-asalan. Mboten enten jenengan poso dina iki maksude sepinten? Ya sak karepku pokoke anggere genep sedina ya poso dina. Ora ngono, Pak. Enten wektune. Maka ukurannya waktu sholat sejak subuh hingga maghrib. Perkara jamnya beda-beda, orang tetap taat. Ada yang 13 jam, ada yang 16 jam, bahkan ada yang lebih dari 20 jam. Mereka taat itu karena tempat mereka berbeda. Tapi ada yang hanya 8 jam. Tidak perlu orang itu pindah-pindah. Orang Jerman, ngerti Pak nggih? Kalau musim dingin puasanya kabarnya 8 jam kalau musim dingin. Kalau musim panas puasanya bisa 16 jam. Atau bisa di tempat lain bisa lebih dari itu. Tapi mereka tidak ingin pindah. Wis nek musim dingin neng Jerman. Nek musim panas ndak dawa banget posone. Pindah sik rono ndak. Itu. Jadi ala nurim minallah. Maka di situ disebut ittaqullah wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan-jalan yang sampai kepada Allah. Wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah la'allakum tuflihun. Jawabnya di akhir, supaya kalian meraih kemenangan, meraih keberuntungan yang besar. Itu. Wa antat seruka maksiatallahi ala nurim minallahi takhafu iqaballah. Dan kamu meninggalkan maksiat kepada Allah di atas petunjuk Allah karena takut azab Allah. Niku takwa niku ngoten. Mila tiyang ingkang takwa nindakake kesaenan ning yo ngindari keburukan ngoten. Pun ditulis bola bali niku Pak. Takwa. Kita ningali riyen surat An-Nisa ayat 130 setunggal. Surat 4 ayat 131. Jadi perintah takwa itu diperintahkan kepada orang-orang yang beriman, baik dari masa dulu sampai masa sekarang. Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa laqad wassayna alladhina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Wa kana Allahu ghaniyyan hamida. Dan milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan sungguh kami telah memerintahkan kepada orang yang diberi kitab suci sebelum kamu dan juga kepadamu agar bertakwa kepada Allah. Tetapi jika kamu ingkar, maka ketahuilah milik Allah lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. Walillahi ma fis samawati ma fil ardh. Milik Allah semua yang di langit dan di bumi. Walaqad wassaynal ladzina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan kami telah mewasiatkan, memerintahkan kepada orang-orang yang telah diberi kitab sebelum kalian dan juga kepada kalian supaya kalian bertakwa kepada Allah. Wa in takfuru, dan bila mengingkari, ingkar milik Allah semua yang di langit dan di bumi, artinya tidak akan mengurangi kemuliaan Allah. Tapi orang itu sendiri yang
akan hina, tidak punya kemuliaan. Bahkan Allah ghaniyan hamidah, Allah maha kaya lagi maha terpuji. Nah, jadi semua diperintah untuk takwa. Terus takwa itu kira-kira wujudnya seperti apa gitu. Kalau tadi sudah sebutkan, ukuran takwa itu dasarnya adalah taat kepada Allah. Baik melakukan perbuatan atau melakukan kebaikan atau meninggalkan keburukan, dasarnya adalah taat kepada Allah untuk meraih ridho Allah. Kemudian kalau kita menggambarkan takwa, misalnya kita mencari istilah dalam Quran, ada istilah libasut takwa, pakaian takwa. Surat Al-A'raf ayat 26. Ini meskipun ngulang istilah-istilah kata takwa. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 26. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libasan yuwari sawatikum wa risha wa libasut taqwa dzalika khair dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Wahai anak cucu Adam, sesungguhnya kami telah menyediakan pakaian untuk menutupi auratmu dan untuk perhiasan bagimu. Tetapi pakaian takwa itulah yang lebih baik. Demikianlah sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka ingat. Ya bani Adam qad anzalna 'alaikum libas yuwari sawatikum walisha. Wahai bani Adam, sungguh kami telah menurunkan atau kami telah memberikan kepada kalian pakaian. Pakaian itu untuk menutup aurat dan perhiasan. Dan itulah pakaian takwa. Jadi ukuran takwa itu kalau berpakaian, 1 menutup aurat, 2 berhias. Berhias. Maka ada ukurannya. Orang berpakaian dalam ukuran takwa itu menutup aurat dan berhias. Sebab banyak juga para manusia itu berpakaian hanya untuk berhias, tidak menutup aurat. Maka pakaian yang takwa itu bagi wanita pakai jilbab, ditutup anggota badannya, boleh tampak hanya anggota yang biasa tampak di dalam sholat. Wala yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha. Janganlah para wanita menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa tampak di dalam sholat, yaitu wajah dan pergelangan tangan. Selain itu ditutup semuanya. Tapi banyak juga pakaiannya tidak seperti itu, meskipun orang Islam juga, muslimat juga itu, tidak pakai jilbab, pakaiannya bahkan nek ngisoran ya mung tekan dengkul ngono kita. Nek gawe ngisoran ki sor dengkul ngono. Ngoten. Meskipun itu berhias, nggih, ketok cantik, ketok nopo, tapi tidak memenuhi ukuran takwa karena tidak menutup aurat. Terus ngoten.
Para laki-laki juga begitu. Jane nitih motor terus ajeng tindak tenis, ngono to Pak. Tindak tenis. Saking dalem wis ngagem kostum tenis, ngono to Pak. Ngagem kaos, celanane tulisane ya tenis ngono. Wis bener niku. Oh, berarti celana tinggo tenis. Teng dhuwur ndengkul, ngono lho Pak. Tiang-tiang mestani niku ya wis apik kok nggih. Oh, arep tenis, mula celanane dhuwur ndengkul. Ning niku mboten takwa, ngono lho Pak. Gitu? Ya, meskipun orang mengatakan ia sudah berhias. Lah wong teng TV-TV niku nggih ngoten nggih. Nek tenis nggih celanane sak monten ngono. Engko nek gedawan ya ora patut ora kok TV ngono. Gitu. Ya ora nek ngerti. Lah sok-sok ngoten. Tapi kaidah Islam tidak begitu. Pakaian terbaik itu yang memenuhi kaidah takwa, baik laki maupun perempuan. Perkara modelnya, bahannya dan sebagainya silahkan, tapi nutup aurat dan perhiasan. Lah takwa itu begitu. Maka kalau kita bandingkan di dalam perbuatan-perbuatan yang lain, takwa itu harus disertai dengan kesungguhan. Wajahidu fisabilihi, bersungguh-sungguhlah di jalannya gitu. Maka kalau kita lihat sholat yang memenuhi kaidah takwa, misalnya orang sholat itu wudunya baik, karena apa? Ya baik, pakaiannya baik, waktunya baik, artinya di awal. Kemudian caranya pun baik, misalnya para laki-laki berjamaah itu. Maka Rasul mengatakan sholatul jamaati khairum min sholatil fadhi bisaba'in wa isyrina darajat. Sholat jamaah itu bila dibanding sholat sendiri derajatnya 27 derajat lebih baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ada juga bikhomsin wa isrina darajat, dengan 25 derajat. Karena itu disertai dengan ukuran Allah dan Rasulnya. Ukurannya Allah niku napa? Salat fardu berjamaah, kan itu Pak perintahnya. Karena berjamaah pasti akan terpenuhi kesungguhan. Waktunya sungguh-sungguh, tidak asal-asalan. Nenek mboten takwa, salat dhuwur niku iso jam 2. Malah enten le mepet 2:30 misalnya. Itu namanya bukan takwa, karena mengikuti kemauan sendiri, tidak mengikuti kemauan Allah dan Rasul. Maka hasilnya beda, karena sholat sendiri artinya juga mengikuti kemauan sendiri, hanya dapat 1. Tapi kalau mengikuti Allah dan Rasul dapat 27, sekurangnya 25. Maka hasil akhirnya nanti dapatnya beda. Sama-sama melakukan sholat, waktunya sama, tenaga yang dikeluarkan hampir sama, waktu yang dibutuhkan juga hampir sama, repoting nggih meh padha. Ngoten gitu. Yang satu dapat 1, yang lainnya dapat 27. Dihitung sedina, sing karepe dhewe tok 5 gitu Pak. Yang mengikuti Allah dan Rasul dapat 5 kali 27. Rak rada akeh kancake Pak. Ya nek sedina rung tek akeh banget. Nek setahun
pajake pun kathah. Mongko jenengan pun salat niku sok wis 50 taun. Nggih. Pun 60 taun. Nggih. Rak pun kaceke saya mbuh to niku. Nggih. Nah, semakin banyak karena takwa maka hasilnya la'allakum tuflihun, supaya hasilnya maksimal, maka disebut keberuntungan yang besar. Ngeten niku takwa karena disertai dengan kesungguhan. Apapun itu seperti itu. Maka semua hal yang dihias dengan takwa tadi hasilnya bisa maksimal. Lebih maksimal. Kemudian dengan takwa dan sungguh-sungguh itu akan menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lebih banyak juga. Akan dibukakan jalan-jalan kebaikan yang lebih banyak. Misalnya sederhana mawon, orang sholat wajib di masjid, itu akan bertambah kebaikannya Pak, banyak itu. Bisa tahiyatul masjid, bisa sholat qobliyah atau rawatibnya, bisa sholat ba'diyah, sabar berzikir, gitu. Pakaiannya pun bagus, ngono. Nek sholat teng dalem ra, kaose sok tulisane wah macem-macem. Semu ngentekke belanjaku, wah. Nggih. Nah, kaose menek niru tulisan truk kok gitu. Enten kula maca nggon bokong truk niku. Lah kula ki meh bendina niku lancang-lancangan kali truk pasir niku. Lah nek mlaku teng Tulung, teng Tinom rak ketemu. Tulisane jos-jos Pak. Nggih, sip-sip. Nggih. Nggih. Nggih iso dadi nasihat nggih. Semu entekke belanjaku. Wah, bahaya lho niku gitu. Mula terus ngati-ati. Pulang malu, ndak pulang rindu ngono ya ana gitu. Nah niku dados pakaiannya pun bagus. Kemudian orang akan bertambah kebaikannya. Cobi nek salat teng dalem, Pak, walah pun rawatib ki wegah niku. Nggih. Napa melih salat luhur ya Bu, apa salat ngasar teng dalem. Setengah salat gluduk. Wah. Cepet nih kalau salat, Pak. Nggih. Lah kelingan kumbahan Pak. Nggih. Akeh salat itu sak rakaat rong wak gluduk. Waduh, kumbahanku cepetke salate Pak nek dhewe niku. Ngoten. Nek teng masjid tesih gelem sabar. Manut imame gitu. Ra ketang rombatin iki imame lho diwaca apa ora. Ra wis-wis ngoten nggih. Lah terus orang yang sungguh-sungguh tadi akan dibukakan jalan-jalan kebaikan yang lain. Surat 29 ayat 69 ayat terakhir. Surat 29 ayat 69. وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَإِنَّ اللَّهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِينَ. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Dan sungguh Allah beserta orang-orang yang berbuat baik. Terus walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana innallaha
Jahadu itu sungguh-sungguh, sungguh. Jahada jahadu sungguh-sungguh. Kalau berjihad, namanya kan gitu. Jadi jihad itu sungguh-sungguh dalam bab apapun. Lana biyanahum subula. Kami akan membukakan jalan petunjuk, tapi jalan-jalan yang lain. Mulane kita ini kok tenanan, ya. Nggih pikantuk ilmu-ilmu ingkang enggal, semangat-semangat ingkang enggal, terus seneng nindakake kesayangan-kesayangan pirang-pirang. Kita ini pikir mawon nek pas salat dhewe kali salat jamaah iki beda. Pikir nek salat dhewe itu cepet karo ben wis kan. Rembuk salat bagian ya. Nah, dan kemudian dari situlah nilainya akan berbeda. Nilainya akan berbeda. Maka sering kita mendapat ayat wa intas biru wa taqatu wa inna dzalika min azmi umur. Wa intas biru wa taqatu falakum ajrun azim. Bila kalian takwa dan sabar, maka kalian akan mendapat pahala yang besar. Maka hasilnya nanti la'allakum tuflihun, supaya kalian meraih keberuntungan yang besar. Itu aneh tidak itu, ya, baik. Dan jadi salah satu contoh yang mudah ini sholat jamaah. Kemudian saya dipahami ya. Jadi sering juga dengan sebutan orang yang bertakwa itu muhsin. Maka di akhir ayat itu alladzina jahadu bina lanahdiyannahum subulana innallaha lama'al muhsinin. Sesungguhnya orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, akan kami bukakan jalan-jalan kebaikan yang lain. Dan Allah beserta orang-orang yang berbuat ihsan, berbuat yang lebih baik. Jadi muhsin itu orang yang berbuat ahsan, artinya terbaik atau lebih baik. Dari kata ahsana yuhsinu, ihsan. Ahsana itu berbuat yang lebih baik atau terbaik. Maka ada istilah ahsanal jaza, pahala terbaik. Misalnya begitu. Maka kalau berbuat ihsan pasti nilainya takwa. Seperti kata Nabi, innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah mewajibkan ihsan pada tiap-tiap perkara. Terus dicontohkan, fa idza qataltum, apabila kalian membunuh, artinya menghukum mati. Faqtulu bil ihsan, bunuhlah dengan cara yang ihsan. Wa idza dzabhtum, bila kalian menyembelih, sembelihlah dengan ihsan. Kemudian fal yuhaddi syafratahu wal yurih dzabihatahu, tajamkanlah pisau dan istirahatkan binatang sembelihan. Nah, misalnya gitu dicontohkan. Salah satu ihsan itu, misalnya bahkan dalam bab membunuh atau menyembelih, itu pun diperintahkan untuk ihsan, itu takwa. Ladinge sing landhep. Ana ten gitu. Sing landhep. Amun diengek-engek ora tedas-tedas. Karena gitu. Wazurih dzabihatahu, istirahatkan binatang sembelihannya. Istirahatkan itu bisa maknanya nek arep dibeleh, dilereni sik dilo. Boten kewane sing mengkis-mengkis langsung di
utawi setelah disembelih istirahatkan dulu sampai betul-betul mati, ampun kemerungsung dikeleti, dan kira-kira itu ihsan. Jadi sampai di bab seperti itu pun diperintahkan ihsan atau takwa tadi. Maka orang yang bertakwa disebut muhsinin tadi nggih. Innallaha lama'al muhsinin. Orang yang sungguh-sungguh disebut muhsinin karena perbuatannya terbaik. Ada istilah baju takwa, bekal takwa gitu. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal adalah takwa. Ngoten. Kemudian Abdullah bin Abbas ketika menyebutkan takwa itu dasarnya adalah ketaatan yang mengakar dari dasar hati, dari lubuk hati. Dia mengatakan ketika menjelaskan tentang al-birru nih Kak. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Surat Al-Baqarah 177. Tadi hafal kan iki, Pak? Rodo hafal ngoten gitu. Nah, mungkin sok-sok tumbuk-tumbuk gitu. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Walakinnal birra enggak Mas. Sudah diwasisan. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين ومن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بأهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. Kebajikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan ke barat, tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi, dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak yatim, orang-orang miskin, orang-orang yang dalam perjalanan musafir, meminta-minta, dan untuk memerdekakan hamba sahaya, yang melaksanakan sholat dan menunaikan zakat, orang-orang yang menepati janji apabila berjanji, dan orang yang sabar dalam kemelaratan, penderitaan, dan pada masa peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar, dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa. Jadi kadang-kadang diwujudkan dengan kata takwa, kadang ihsan, kadang albir. Jadi albir itu maknanya juga kebaikan yang terbaik. Kemudian ihsan juga hal yang terbaik. Hanya nanti bedanya dari sisi kalau perbuatannya namanya ihsan, wujud yang tampak. Kaidahnya namanya takwa. Pencapaiannya namanya albir.
albir, karena ada kata lan tanalul birra, kalian tidak akan mencapai tingkatan albir. Jadi perbuatan lahiriahnya namanya ihsan. Seperti tadi, tajamkan pisau, istirahatkan binatang sembelihan. Ukurannya, kaidahnya disebut takwa. Kemudian tingkat pencapaiannya disebut albir. Tuh. Albirru itu kebaikan yang terbaik. Maka laisal birra antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukanlah kebaktian itu sekedar orang menghadapkan wajahnya ke arah timur dan barat. Kalau bahasa Ibnu Abbas, laisal birru antusallu, yang disebut derajat kebaktian itu bukan kalian sekedar sholat saja. Sekedar sholat ki kon madhep ngulon ya madhep ngulon, ngono to Pak niku. Sing nen kulon Ka'bah ya madhep ngetan. Tetapi walakin ma sabbata fi qalbihi min ta'atillah, ketaatan yang berakar sampai ke dalam hati. Nah, gitu. Ketaatan yang berakar dari dalam hatinya. Jadi dasarnya taat. Didhawuhi salat madhep kiblat, madhep ngulon, ngulon. Didhawuhi ngangkat tangan, ngangkat tangan. Lah ora ngoten gitu. Dari dalam hatinya. Angkat tangannya ya ora sak-sake, Pak. Maka orang takbiratul ihram itu kan angkat tangannya ora sak-sake itu. Karena jan lho ngopo to kok takbir kon ngangkat tangan. Ya kuwi kon tandha menyerah ngono ya ana le ngomong ngoten. Yang menyerah ngangkat tangan. Ning ora mboten tanda menyerah, pokoke niku kon angkat tangan ngoten mawon. Mula mboten itu angkat tangannya dhuwur-dhuwur ya ora kena. Cimit-cimit ya ora itu. Kan enten cimit-cimit ngono. Rasul punya ukuran. Nek wong medhit lak cimit-cimit. Punya ukuran. Yarfa'u yadai khatwa mangkibaihi aunah wa umah. Rasul itu kalau mengangkat tangan kira-kira setinggi pundak atau kurang lebihnya sedikit. Medun sithik munggah sithik ngoten nah. Kira-kira ukurannya pundak. Dalam riwayat Imam Muslim, ibu jari Rasulullah kadang sampai di pangkal telinga ini. Nah, nggih. Ning ya ning sing musak mene, Pak. Ndak tahu itu dari mana saya juga. Nggih, kok do ngono ki hadise ki apa eneng ngono kula ya dereng petuk mung ngoten mawon. Nggih, mungkin le maca kurang akeh barang. Mula ora rung petuk hadis ini kuwi to. Nggih. Yang masyhur itu gitu. Sejajar dengan pundak. Tahu yang sampai ke telinga itu. Mula angkat tangannya ora sak-sake sebab dasarnya napa? Ketaatan yang berakar di dalam hati. Masabbata bi qalbihi min ta'atillah. Ngoten. Ruku rak ya ora gur sekedar ndungkluk to Pak gitu. Nah, ada ukurannya. Nabi ngatakan, fa'amkana yadahu bi rukbatayhi. Rasulullah menempatkan dengan kuat kedua tangannya di lututnya. Nggih enten sing nyekeli gares ngono ya ana. Nek tekan nggih, tekan dengkul kok kaya geger iki rung tak krasa ngono gitu. Cekel garese ben ndungkluk nika. Ning enten sing arep rukuk iki kuwatir piye ngono ya mung engek-engek ngono gitu, ngengek ngene ya enten gitu.
Jan piyayi iki pirang-pirang apa nggih. Dadi kaya piye ngono. Nah, ini bukan dari ketaatan seperti itu gitu. Nah, satu contoh gitu, sujud dan seterusnya. Maka yang disebut kebaktian kalau dicontohkan sholat tidak sekedar orang menghadap ke timur atau barat atau sak-sake sholat, tapi sholat yang didasari ketaatan yang berakar dari dalam hati. Nggih, mila wong sholat niku mangke nggih di sawang niku sedep Pak nggih, nyenengke gitu. Orangnya seperti itu. Nggih enten sholat niku nggih jersik-sigane ngoten nggih enten gitu. Dadi ngendi-endi dikukur ngeta, ukur kene pindah rono. Nggih. Enten sing jerdehem ngono ya ana. Nggih. Anggere imame gedawan gitu maca. Jerdehem ae ngono. Ngono gitu. Napa mele salat sing sir sing ramune niku. Ora rukuk jane iki lho diwaca apa ora wis ngono. Nggih. Nah, niki jadi salat yang dengan albir tadi, kebaktian tadi didasari ketaatan yang mengakar dari dalam hati, maka disebut di akhir ayat ulaikal ladzina sodaku wa ulaika humul muttaqun. Mereka orang-orang yang benar dan orang-orang yang bertakwa. Nah, maka dasarnya tadi keimanan pada Allah, hari akhir, malaikat dan seterusnya, rinciannya begitu. Maka suka berbuat menafkahkan hartanya kepada orang miskin, anak yatim, sabar dan sebagainya. Nah, ini karena dasarnya ketaatan. Dan maka hasilnya maksimal la'allakum tuf. Kemudian wabtagu ilaihil wasilah, ini carilah jalan-jalan yang sampai kepada Allah. Niki maknanya sederhana, bahasa sederhana ngeten. Kita ini mungkin ngaji itu tidak kurang lama, Pak. Wonten sing ngaji niku wis puluhan tahun. Ning nggih meso enten sing kliwatan ngono lho, Pak. Ada ilmu-ilmu yang terlewatkan. Bahkan ada yang kita tahu saat ini dan tidak bisa ngamalkan. Maksudnya wis ra itu. Arep ngamalke rawani ngono Pak. Pengen bisa contone? Kula ngisi manten niku. Itu Pak. Gen mejang manten niku lho. Tausiah manten. Kula matur ngeten. Sunnah para sahabat, sunnah Rasulullah ketika manten baru di malam-malam pertama memulai rumah tangganya satu sholat 2 rakaat. Para sahabat mengamalkan suami menjadi imam, istrinya jadi makmum. Terus dibaca jahar sholat 2 rakaat. Kemudian suami mendekat ke istrinya setelah sholat itu. Terus doa, Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabalta alaihi wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma jabalta alaihi. Ya Allah, aku memohon kebaikan istri saya dan kebaikan sifat-sifatnya. Aku berlindung kepadamu dari keburukan istri saya dan keburukan yang ada pada sifat-sifatnya. Kemudian suami memberi mut'ah, hadiah di awal pernikahan. Rasul mengatakan tahadau tahabu, hadis riwayat Bukhari. Salinglah memberi hadiah supaya saling tumbuh cinta. Hadiah malam pertama kan berkesan Pak. Terserah dihadiahin apa, Fortuner ya itu. Fortuner teng swalayan akeh Pak. Nggih.
Amor bimoli kae ya Bu. Oh. Kayak niku. Nek sing teng dealer rapot niku gitu. Sing amor bimoli mawon. Gitu. Oke. Terus ngeten yang niku sanjang lho. Tat, bulane nek malam pertama ki ngoten niku tok sunai. Nggih. Harian jenengan pripun? Dereng ngerti ngono. Jenengan riyen ngoten niku mboten? Saiki nyoba wani mboten? Rawani lho, Pak. Nggih. Lho. Ilmune pun pirsa nggih to. Bareng nyoba wis rawani. Ngono, Pak. Bulane isih eneng sing kliwatan. Wabtagu ilaihil wasilah. Carilah jalan-jalan yang sampai kepada Allah. Jalan-jalan kebaikan yang harus atau bisa kita lakukan untuk meraih kebaikan di sisi Allah. Lho, enten sing kliwatan niku bulane, Pak. Nggih. Monggo wis bacut rawani niku gitu. Nggih. Jane dikendel-kendelke ngoten mesti rawani niku. Tak kendel-kendelne ngono. Ning matur ibune sih. Bu aku arep malam pertama itu ra ngono. Lah ngoten niku. Ada beberapa hal yang kita tahu dan kita tidak bisa ngamalkan. Apa kurang suwe sing ngaji? Pun dangu Pak sing ngaji. Kok ya meso enten sing kli. Dan ajeng nyambut gawi. Quran nggih cerita sifate umum. Ing surat Al-Kahfi ayat 39. Do apal niku Pak kalimate, gampang ngapal kene niku. Surat Al-Kahfi surat 18 ayat 39. Walaula id dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwwata illa billah. Mengapa ketika kamu masuk kebunmu kamu tidak mengucapkan masya Allah la quwwata illa billah? Masya Allah, segala sesuatu terjadi karena kehendak Allah. Tidak ada kekuatan kecuali dari Allah. Niki saged diwaos nek ngawali pekerjaan. Gawean napa mawon ora kudu ning kebon. Nggih. Pun apal masya Allah la quwata illa billah, apal to Pak? Masya Allah la quwata illa billah, apal. Ning pun kerep maos niki dereng nek ajeng lekasi gawean. Dereng Pak. Pun sesuk digunakake. Ya upama ora bendina ki nek kelingan ngono lah gitu. Wah, kelingan. Masya Allah la quwata illa teng sawah, teng kebon, teng bengkel, teng pundi mawon. Memulai pekerjaan dengan masya Allah la quwata illa billah. Lho, ya ora angel-angel banget. Mung sing eling-eling niku. Nggih. Kerep laline niku. Jadi seperti itu, carilah jalan-jalan yang bisa menambah kebaikan kita bersama dengan kebaikan-kebaikan yang lain. Karena semua sudah dijelaskan oleh Rasulullah, kita tinggal ngambil manfaatnya, mencari-cari supaya hasilnya lebih maksimal gitu. Ora tambah tenaga akeh to niku. Ning hasile nggih luwih sae. Maka para ulama mengatakan al-qayyisu ja'ala adatahu ibadah wal ghafilu ja'ala ibadatahu adah. Ngoten niku. Nggih, niki pun asring diatur nggih. Orang yang cermat, orang yang perhatian menjadikan rutinitasnya bernilai ibadah. Dan orang yang lalai
menjadikan ibadahnya bernilai rutinitas saja. Mula kula sami diparingi kesainan-kesainan ing saben tumindak napa mawon, nggih. Wungon sare enten dikire. Ra ngoten nggih to? Ajeng sare pun enten dikire dhewe bacaane dhewe. Ajeng tindakan enten bacaane dhewe. Ajeng nitih sepeda motor, enten bacaane dhewe punan. Niku kira-kira kita niki nitih sepeda motor bendina ping pinten, Pak? Sing kelingan maca subhanallah di sakhkhara lana ta ping pinten? Ra ngoten gitu. Ya paling ora ki pisan lah sedina ngono. Raketang nggih kelingane pisan wis subhanallah di sakhkhara lana hada ma kunna lahu ini wa inna ila rabbina lamung ibun. Ya apal-apalke. Mendina nitih sepeda motor mosok ra apal-apal ngono nggih to? Ngoten niku contoh. Supados kesaenane tambah. Ora tambah abot niku. Nyetarter subhanallah di sakhkhara bismillah tawakkaltu la haula wala quwata illa billah lan sapitu. Nah. Mila bahasanipun Islam niki kesaenane setiap saat. Diberi jalan kebaikan setiap saat. Sampai yang namanya bersin saja diatur. Gitu? Angop mawon diatur. Diparingi carane nggayuh kesaenan teng angop ki piye. Carane nggayuh kesaenan teng ngimpi, gitu? Meraih kebaikan melalui mimpi. Diatur. Kalau mimpi baik, ketika bangun ucapkan alhamdulillah. Nah, ketika mimpi buruk karena itu dari setan ucapkan ta'awud. Atau ditambah meludah 3 kali. Meludah ini maksudnya isyarat ra apa-apa. Ampun itu tenan. Utawa kudu itu tenan ora. Jejere ibune gitu. Ngewa done. Wah, terno mulih Pak aku ngono. Kebaikan di tiap keadaan itu sudah diajarkan, tinggal kita menggunakan meraihnya gitu. Itu maksudnya supaya amaliyah kita bertambah nilainya. Karena tidak bahasane ora kacek sepiro Pak, repote niku lho. Boten tambah repot. Tapi karena bersama dengan kebaikan-kebaikan yang lain sehingga mudah. Mlebu masjid enten doane, metu masjid enten doane kan ngoten. Sesekali lali ra apa-apa ning ampun kerep-kerep. Aline ra ngoten gitu. Nah, dan sebagainya. Itu mencari jalan yang sampai kepada Allah bersungguh-sungguh dan semoga mendapat keberuntungan yang nggih, enten pitang leten iki. Teng live chat nembe setunggal mangke jangan tilik kene niku Mas Tiano. Saudara Sodik Al-Asror, maaf Ustadz, bagaimana kalau model pakaian atau kostum goes yang lagi ngetren? Nggih ngoten mawon, pokoke kostum napa-napa kedah berusaha memenuhi kaidah takwa. Apa? Menutup aurat dan berhias ngoten mawon. Disesuaikan kali keperluane. Nggih, perluane pit-pitan gitu Pak nggih. Wes, nggih. Sepedane kados ngoten nika, ngoten kan mengke pite ya saben wong beda-beda to nggih. Disesuaikan mawon. Nggih. Nek kira-kira niku pun pantese wah nek sepedane kaya ngene. Sepedane regane 8 yuta ngono. Nggih. Sing nggih pit-pitan niku bulane larang-larang nggih Pak gitu. Nggih ta Bu? Nemong nganggo pit tuwa niku do ora lega nggih. Oh, jaman saiki kok pite ya ngono gitu. Nah. Nek sepedane ngoten nika mengki agemane pit-pitan, sarungan ra patut, Pak. Sanajan nggih menutup aurat gitu. Wah, pite gitu kaya ngoten kayak sarungan. Nah, sesuaikan mawon.
Kemudian memenuhi kaidah menutup aurat dan berhias, pantes gitu. Mboten kudu sing model pripun-pripun, pokoke ngono kuwi lah. Enggak diukur dhewe-dhewe. Yang kira-kira terlalu misalnya nggih enten sok semerep niku siripit-pitan ngoten gitu. Nganggo agemane kostume ya disesuaikan kali gues nggih. Ning napa nggih terlalu mepet ngoten nggih rapi nggih. Misalnya para wanita mungkin terlalu sesek ngono lho Pak. Ketat ngoten kan nggih rate apik nggih Bu nggih. Pemara dolunggar sithik patut mboten? Muga-muga isih patut nggih Bu nggih. Mboten, muga-muga isih patut nggih. Lah niki langkung arahe takwa niki. Nggih. Kemudian ada juga satu ini tentang tidak ada sholat setelah asar. Dan hadis kasebataken la sholata ba'dal asri, maksudnya tidak ada sholat rawatib setelah asar. Tapi sholat yang lain boleh, tidak apa-apa, tidak masalah. Bahkan Rasulullah pernah melakukan sholat 2 rakaat setelah sholat asar selama langit masih putih, masih kuning namanya Islam. Pernah juga Rasulullah sholat ba'diyah duhur, itu dilaksanakan setelah asar. Ada. Yang dilarang itu bukan setelah asarnya, tapi ketika matahari terbit, matahari di tengah-tengah, dan ketika matahari terbenam. Termasuk sesudah subuh, sudah sholat subuh, tidak ada sholat setelah sholat subuh, maksudnya sholat rawatib hingga matahari terbit. La sholat ba'da subhi, maksudnya sholat rawatib. Tapi misalnya orang sholat jenazah boleh, tidak apa-apa. Karena yang dilarang ketika waktu haram tadi, ketika matahari terbit, matahari di tengah-tengah, dan matahari terbenam, memulai sholat dan memulai mengubur jenazah dilarang. Memulai nih Pak. Terus, tapi kalau begini, misalnya waktu terbenam itu jam 17.30, terus mulai mengubur jenazah jam 17.15, rapopo. Nah, belum selesai, nebrak waktu haram, tidak apa-apa. Maksudnya dilarang memulainya dilarang di waktu haram. Maka sholat ngasar durung matahari terbenam, terus sholat kemrungsung nih kok gitu, sebagian ini mlebu waktu haram, sah loh gitu. Kok yo ngasar kok tekan jam semono, mau ki yo ngopo. Nah, ngaten ya nggih. Wonten malih mboten? Ampun. Demikian, mudah-mudahan Allah selalu memberikan kebaikan dan selalu diberi istiqomah untuk menjalankan kebaikan dan di kajian kita. Amin. Kita akhiri kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.